everyone. In this next occasion, we will talk about announcement. And I will use Bahasa to make you more understand about the materials related to the announcement. Check this out. Okay, have a look guys. Announcement adalah pemberitahuan baik tulisan maupun lisan yang ditujukan kepada halayak umum tentang informasi tertentu. Tujuannya dari teks ini ialah untuk memberikan informasi tertentu mengenai event atau informasi yang lainnya. Okay, next let us move to the structure. Struktur umum teks announcement ada dua. Yang pertama ada title, it means judul in bahasa, and the second one it is receiver, or in bahasa we call it as penerima. Ada dua yang inti, yang satu judul dan yang kedua ada penerimanya. Berikut juga ada konten sama sender. Oke, bagian yang tadi disebutkan itu sifatnya opsional. Kadang tercantum dalam pengumuman, namun kadang juga tidak ada. Selanjutnya, pengumuman dibagi menjadi berbagai jenis. Satu, ada pemberitahuan atau himbauan. Dua, ada pengumuman atau event. Ada lowongan pekerjaan juga, pengumuman orang hilang, berita pernikahan, duka, dan yang lain, pembatalan acara maupun seperti yang kalian pernah alami waktu awal kelas 10, yaitu tentang penerimaan siswa baru. Setiap hari kalian pasti mendengar ataupun mengalami tentang pengumuman tersebut. I will use an example of announcement. I please you to read by yourself briefly and let us discuss together. Ini ceritanya tentang pembatalan konser JYJ atau semacam konser musik ya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian yang ada title sama receiver itu tentang judul penerimanya, yang pertama tentu saja titlenya adalah tentang cancellation of JJ concert in Singapore, pembatalan konser JYJ atau JYJ di Singapura. Dan yang kedua si penerimanya atau receivernya otomatis adalah untuk para fans JJ atau penikmat musik di Singapura. Lihat bagian kontennya tentang manajemennya, menginfokan tentang agensi artis JJ-nya, kemudian jadwalnya itu awalnya bagaimana, kemudian sampai dibatalkan, dan ada penjelasan beberapa poin dari manajemennya tersebut. Okay, moreover, we will talk about forming nouns from verbs. Selain belajar tentang announcement di chapter 6, the 6th chapter atau di bab 6 ini, kita juga akan belajar bagaimana membentuk kata berupa nouns atau kata benda yang berasal dari kata kerja atau verbs. Mari kita lihat atau kita simak ulasannya seperti apa. Ya, jadi biasanya itu menggunakan beberapa imbuhan. Dalam bahasa Inggris namanya kalau awalan itu prefix, kalau akhiran itu suffix, atau namanya afiksis atau imbuhan. Ini contoh-contoh di tabel kalian bisa lihat. Langsung saja kita masuk ke kata-katanya. Contohnya ada verb appear, annoy, kemudian avoid. Kalau kita mau mengubahnya menjadi kata benda, maka yang semula bermakna nah itu ciri-cirinya kata kerja, menampilkan, mengganggu, menghindari. Kita ubah yang semula menampilkan menjadi penampilan. Maka appear menjadi appearance. Annoy berubah menjadi annoyance atau gangguan. Avoid, avoidance atau pengelakan. Kemudian untuk yang contohnya, yang semula achieve yang bermakna mencapai, kita ubah menjadi pencapaian. Achievement. Adjust yang bermakna menyesuaikan, kita ubah menjadi penyesuaian. So, kita tambahin adjustment. Amaze, amazement. Amuse, amusement, dan lain-lain. Kalian bisa membaca artinya sendiri ya. Contoh selanjutnya yang ditambahi dengan ion, contohnya create menjadi creations. Hesitate, hesitation. Attend bisa berubah menjadi attentions. Kemudian juga ini ada sedikit salah ketik ya. Ini kita ketambahannya ness. Contohnya ada forgive jadi forgiveness. Yang semula mengampuni jadi keampunan. Kemudian bisa aja diakhiri dengan Y atau Y. Contohnya register yang semula kata kerja bermakna mendaftar, maka berubah menjadi pendaftaran. Ciri-cirinya kata benda itu biasanya ada an-annya, ada akhirannya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada grow, kita ubah menjadi growth, die berubah menjadi death, breathe menjadi breath.
Itu sering saya singgung kalau ketambahan er. Jadi kalau kata kerja kita tambahi er, maka berubah menjadi orang atau pelakunya. Contohnya teach, mengajar, maka kita tambahi teacher, berubah menjadi pengajar atau orang yang mengajar. Work, kita ubah menjadi worker atau pengajar. Pekerja. Terakhir contohnya ada dance, dancer. Nanti kalian bisa menggunakan kata kerja di sekitar kalian. Coba ditambahi er. Contohnya write, menulis, berubah menjadi writer, penulis. Nah, dan sebagainya. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. See you and goodbye.